Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muntafiah dari Program Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan pagi hari ini, tepatnya 17 November 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran daring dalam rangka kegiatan PPG Daljab 2020 Angkatan 1. Adapun pembelajaran yang saya gunakan adalah menggunakan kelas Teams pada Microsoft Office 365 dengan siswa kelas 10 TKJ 1 SMK Negeri 1 Wonosobo. Nah, langsung saja mari kita simak video praktik pembelajaran berikut ini. Bu Munawali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apakah suara Bu Mun terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Berarti bisa dilanjutkan ya. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Monggo silahkan salah satu untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran pagi hari ini berlangsung lancar. Jangan lupa kalian absen terlebih dahulu nggih. Di sini Bu Mun akan share link di chat forum chat kalian. Silahkan dibuka linknya. Kemudian kalian absen dulu nggih. Ibu kasih waktu 5 menit untuk presensi. Silahkan kalian isi dulu presensinya dengan cara kalian klik link yang Bu Mun kirimkan. Monggo. Sudah 7 yang isi absen, silahkan. Yang lain silahkan absen dulu. Ya, baiklah. Waktu untuk mengisi absen saya kira cukup. Sekarang coba Bu Mun cek dulu. Untuk kehadirannya di sini sudah ada 35 anak yang sudah mengisi absen. Artinya masih ada 1 anak yang belum bisa mengisi. Bu Mun tunggu, jangan lupa nanti silahkan diisi ya. Di antara kalian, apakah masih pada ingat apa yang pernah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu? Masih ingat enggak kira-kira apa? Masih ingat, alhamdulillah. Coba salah satu menyampaikan materi apa yang pernah kita pelajari pertemuan minggu lalu. Silahkan. Saya, Bu. Oke, Mbak Wiwi. Monggo Mbak Wiwi. Pertemuan minggu lalu kita telah mempelajari tentang cara menemukan jumlah pada deret aritmatika. Iya, terima kasih Mbak Wiwi. Ternyata alhamdulillah masih pada ingat ya. Nah, jadi kalau pertemuan lalu kita telah mempelajari tentang deret aritmatika, untuk pertemuan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang barisan geometri. Nah, untuk lebih jelasnya di sini nanti Bu Mun akan share PowerPoint, silahkan disimak baik-baik ya. Apakah PowerPoint yang Bu Mun share sudah terlihatan anak-anakku? Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang barisan geometri. Nah, dengan mempelajari materi barisan geometri, Ibu harap nanti kalian mampu menemukan rumus suku ke N pada barisan geometri. Kemudian kalian mampu menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan barisan geometri, serta kalian mampu untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan barisan geometri. Kira-kira apa sih manfaat yang dapat kita peroleh dengan mempelajari materi tersebut? Dengan mempelajari materi ini, banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Salah satunya yaitu menghitung bahan diri itu khususnya untuk
seorang yang bekerja pada laboratorium ya, tenaga medis dan sebagainya. Kita dapat menghitung jumlah produksi suatu barang dari sebuah perusahaan, disebabkan menghitung keuntungan dari seorang pedagang. Di sini ada gambar pedagang cabai. Apakah barisan geometri itu? Apakah anak-anakku semuanya sudah tahu apa itu barisan geometri? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih belum tahu. Oke. Nah, untuk memahaminya, silahkan kalian coba amati PowerPoint ini, perhatikan contoh barisan bilangan yang Bumun berikan. Di sini pada HP kalian tertera ada angka berapa anak-anakku? 1. Iya, 1. Kemudian berikutnya angka berapa? 3. Dari masing-masing bilangan kita amati. Ini membentuk suatu barisan ya, yaitu 1, 3, 9, dan 27. Sekarang kalian cermati baik-baik. Angka 1 berarti dikategorikan sebagai suku pertama atau A. Ya, angka 3 berarti sebagai suku Dua. benar. Kemudian angka 9 sebagai suku 3. dari suku pertama dengan suku kedua, angka 1 ke 3, kita peroleh hasil kalinya adalah 3. Diingat ya? Ya, 3. Kemudian kalau kita terapkan untuk suku kedua dengan suku ketiga, kira-kira diperoleh hasil kalinya berapa? 3. 3, coba kita buktikan. Iya, betul sekali 3. Sekarang kalian coba cermati baik-baik. Dari gambar yang tertera di HP kalian, kira-kira adakah yang sama nilainya? Ada. Ada. Iya, betul. Untuk nilai yang sama berupa apa, nggih? Perkalian. Iya, perkalian, yaitu hasilnya selalu dikalikan 3. 3. Nah, dari sini kita memperoleh satu poin penting. Hasil yang sama itu adalah rasio, di mana dikatakan sebagai nilai perbandingan atau rasionya diperoleh dari suku kedua dibagi suku pertama, nilainya sama dengan suku ketiga dibagi suku kedua, sama dengan dan seterusnya sampai dengan suku ke N dibagi dengan suku ke N-1, hasilnya sama yaitu 3. Nah, dari contoh ini kalian bisa menyimpulkan ya, apa itu barisan geometri. Di sini ada sebuah soal cerita, silahkan kalian simak baik-baik. Maka tentukan banyaknya bakteri setelah 6 jam. Nah, mari kita cari solusinya bersama-sama. Siap nggih untuk mencari solusi dari permasalahan ini, anak-anakku? Semangat nggih? Siap. Siap. Ya, siap. Setiap bakteri tadi membelah diri menjadi berapa ya? 2. Di sini misalnya sketsanya Bumun gambarkan ada sebuah bakteri yang membelah menjadi 2. Nanti tugas kalian setelah melihat ilustrasi ini, silahkan kalian lanjutkan sketsanya pada LKPD yang sudah Bumun siapkan. Silahkan kalian unduh dulu LKPD-nya pada laman asesmen kelas tim kita. Kalian coba selesaikan permasalahan di situ dengan langkah sesuai dengan pedoman yang ada di LKPD tersebut. Paham nggih? Paham, Bu. Oke. Baiklah, pasti bisa. Silahkan mencoba. Ibu kasih waktu 20 menit untuk menyelesaikan kasus yang ada di LKPD tersebut. Dari cara penyelesaian kalian untuk soal kasus pertama tadi, adakah yang masih bingung atau kesulitan? Maaf, Bu. Saya mau tanya. Apakah laku yang Oke. benar
dari soal kasus 1, maka 2 bakteri merupakan waktu mula-mula, sehingga waktu setelah 1 jam dikatakan sebagai U2. Oke, di sini tadi kan soal ceritanya itu mula-mula ada 2 bakteri. Yang namanya mula-mula itu berarti hitungan waktunya sudah dimulai belum Mbak Yuyun? Kalau mula-mula ada. Sudah dimulai hitungan waktunya belum Mbak Yuyun kira-kira? Ya, belum nggih. Berarti itu mula-mula 2 itu nanti dikategorikan 1, kemudian yang 1 jam kemudian itu berarti U2 dan seterusnya nggih. Paham nggih Mbak? Ya, silakan dilanjutkan lagi. Kalian coba mengerjakan. Boleh mengerjakan di kertas atau kalian langsung mengerjakan pakai dokumen yang merasa punya laptop di rumah boleh, atau pakai HP langsung boleh. Silakan coba dicari penyelesaiannya. Orang-orang ini Barisan geometri LKPD-nya. Untuk yang lain, apakah ada yang masih bingung lagi untuk kasus yang pertama? Bisa menyelesaikan? Masih proses ya? Oke, nggak apa-apa, silakan dilanjutkan lagi, dicermati baik-baik dengan teliti ya, tetap semangat untuk belajar. Nah, untuk kasus pertama, kalau kalian sudah coba menyelesaikan, nanti ketemu hasil akhir dan juga rumus apa yang kalian peroleh, silahkan kalian coba terapkan rumus yang kalian peroleh pada kasus kedua nggih. Kasus kedua di LKPD nanti, soalnya berkaitan dengan pertambahan penduduk setiap tahun di Desa Sukamaju mengikuti aturan barisan geometri. Nah, di sini diketahui pertambahan penduduk pada tahun 2015 nilainya sebesar 24 orang. Kemudian pada tahun 2017 jumlahnya sebesar 96 orang. Pertanyaannya, coba kalian selesaikan. Berapakah pertambahan penduduk pada tahun 2020 tersebut? Nah, langkahnya dari hasil kasus 1, kalian tadi sudah memperoleh rumusnya, silakan coba diterapkan pada kasus 2. Untuk mempermudahnya, kalian bisa buat dulu barisan bilangannya, nggih. Kemudian kalian tuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, kemudian coba kalian selesaikan. Ya, coba kalian selesaikan untuk mencari pertambahan penduduk dari tahun berapa sampai tahun berapa tadi. Adakah yang masih kesulitan untuk mencari penyelesaiannya? Untuk kasus yang kedua, Ibu persilahkan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Saya ingin bertanya, Bu. Oke, ini siapa ya? Sebentar, Ibu cek dulu. Yang mau bertanya adalah Mas Dwi, nggih? Nggih, Bu. Oke, monggo Mas. Pripun Mas? Jadi setelah saya menemukan rumus UN pada kasus 1, apakah saya harus memasukkan rumus UN 1 ke kasus 2 ya, Bu? Ya, nah gini Mas. Tadi kan untuk kasus 1, Mas Dwi sudah ketemu rumus umum mencari UN, nggih? Nggih, Bu. Nggih, jadi untuk mempermudah perhitungan pada kasus 2, rumus tadi coba Mas Dwi aplikasikan ke kasus kedua untuk mempermudah perhitungan, ngoten Mas. Paham Ya, nggih? Bu. Paham. Sudah diselesaikan lagi. Kalian pasti bisa, tetap semangat ya.
Adakah yang masih bingung lagi? Atau ada yang sudah selesai? Ini waktu masih 5 menit lagi, silahkan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kemudian, kalau sudah selesai, kalian silahkan memfoto jawabannya untuk yang dituliskan jawaban di kertas, atau langsung kirim filenya ke assignment yang tadi LKPD Bumun share. Ngoten nggih? Nggih, Bu. Iya. Ya. Bumun kira waktu sudah habis, sudah cukup nggih untuk menyelesaikan? Bisa nggih? Sekarang kalian kirimkan jawabannya. Jawaban dari permasalahan yang kalian selesaikan. Nanti akan Bumun cek dan Bumun mohon nanti perwakilan beberapa anak untuk mempresentasikan jawaban kalian. Monggo silakan kalian kirimkan jawabannya. Seperti biasa di kelas tim untuk laman assignment. Silakan dikirimkan. Sudah mengirim semuanya kah? Sebentar. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke. Bumun cek dulu. Siap mempresentasikan nggih? Bumun cek dulu. Oke, ini Mbak Adelia belum mengirimkan. Mbak Afrisa belum, Mbak Angelina belum, baru dilihat. Ini banyak yang belum. Monggo Ibu kasih kesempatan, hasil jawabannya bisa difotokan, kemudian kalian kirimkan. Ibu cek dulu. Untuk yang masih kesulitan mengirim jawabannya melalui kelas tim, bisa dikirimkan melalui WA dengan Japri Bumun jawabannya, nggih. Oke, ini sudah lumayan banyak yang mengumpulkan. Tadi ada beberapa yang Japri Bumun. Di sini ada yang kesulitan untuk mengirim jawaban, bisa Japri. Langsung saja coba kalian nanti presentasi jawaban dari LKPD yang Bumun share. Ada 2 kasus. Untuk yang kasus pertama dulu ya, kira-kira di antara kalian ada yang mau mempresentasikan jawabannya? Ibu persilahkan, monggo. Saya, Bu. Yang mau mempresentasikan, ini siapa ya? Mbak Nandita nggih? Ya. Oke, sebentar Mbak, saya coba buka jawaban Mbak Nandita terlebih dahulu. Yang lain apakah kelihatan? Sudah kelihatan belum nggih jawaban Mbak Nandita? Kelihatan. Sudah, Bu. Kelihatan nggih. Sudah, Bu. Oke, monggo Mbak Nandita, silakan kamu coba presentasikan. Bumun perbesar dulu biar nampak jelas. Wah, ini yang memfoto jawabannya kebalik ya Mbak Nandita ya? Sudah saya kirim ulang, Bu. Enggak apa-apa Mbak Nandita, monggo. Disampaikan jawaban menurut Mbak Nandita ke teman-teman yang lain. Ibu persilahkan, monggo Mbak Nandita. Untuk kasus pertama dulu nggih, silahkan. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil pengerjaan saya untuk kasus 1. Dari sketsa yang saya buat, diperoleh barisan bilangan 2, 4, 8, dan seterusnya. Dan diketahui di mana A sama dengan 2 dan R sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. Setelah saya masukkan ke tabel pola bilangan, diperoleh 2 kali 2 pangkat 0 sama dengan 2. Dan diperoleh rumus A kali R pangkat 0 sama dengan, dan 2 kali 2 pangkat 1 sama dengan 4. Peroleh rumus A kali R pangkat 1. Dan sampai dengan A kali R pangkat N kurangi 1. Setelah banyak bakteri setelah 6 jam, maka N sama dengan 7. Dan setelah dimasukkan ke rumus, diperoleh jawaban sebanyak 128 bakteri.
Iya, terima kasih Mbak Nandita atas presentasinya. Luar biasa sekali ya. Sudah runtut sekali. Baiklah anak-anakku semuanya. Untuk presentasi Mbak Nandita tadi sudah disampaikan. Kira-kira untuk yang lain adakah yang mau menanggapi atau punya jawaban lain? Bumun persilahkan, monggo. Adakah yang mau menanggapi? Saya. Untuk kasus penyelesaian yang disampaikan dari Mbak Nandita, silakan monggo yang mau menanggapi. Oke, siapa ini ya? Suaranya kurang jelas. Sinten nggih? Oh iya, Mbak Dewi Rika. Oke, Mbak Dewi Rika, monggo Bumun persilahkan. Mau menanggapi atau punya jawaban lain Mbak Dewi? Menanggapi, Bu. Oke, silakan Mbak. Yang disampaikan menurut saya sudah benar, Bu. Oke. Untuk UN jawabannya juga sudah sesuai dan dengan punya saya. Oh, ngoten nggih. Ada lagi? Artinya dari jawaban yang dipresentasikan Mbak Nandita tadi jawabannya hampir sama dengan Mbak Dewi ngoten nggih? Nggih, Bu. Iya, terima kasih Mbak Dewi. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan untuk kasus yang kedua. Tadi kasusnya mengimplementasikan rumus yang kalian peroleh dari kasus 1 ke dalam soal cerita pada kasus kedua. Nah, di sini langsung saja kita lanjutkan. Dari kalian semua, silakan salah satu mencoba mempresentasikannya. Silakan. Saya, Bu. Iya, siapa ini yang masuk suaranya? Mbak Suprehati nggih? Nggih, Bu. Nggih. Untuk jawaban Mbak Suprehati, Bumun share dulu biar teman-teman yang lain nanti bisa melihat. Sebentar nih Mbak. Coba Bumun tunggu dulu jawabannya Mbak Suprehati. Bumun share screen dulu jawaban Mbak Suprehati biar terlihat. Mbak Suprehati. Oke. Ya. Teman-teman yang lain, apakah jawaban dari Mbak Suprehati yang Bumun share ini sudah terlihat? Sudah, Bu. Berarti bisa dilanjutkan presentasi nggih? Monggo Mbak Supre, bisa dipresentasikan jawabannya Mbak. Tahun 2020 barisan geometrik 24. Pada tahun 2016 diperoleh barisan geometrik 48. Dan tahun geometris 94. Mohon maaf Mbak Supre, mohon maaf. Suaranya sedikit dibesarkan nggih Mbak supaya teman-teman bisa mendengarkan suara indahnya Mbak Supre supaya lebih jelas. Pada tahun 2015 barisan geometrik 24. Pada tahun 2016 diperoleh barisan geometrik 48. Pada tahun 2017 diperoleh barisan geometri 96 dan seterusnya. Diketahui A sama yang ditanyakan pertambahan penduduk pada tahun 2020 N sama dengan 6 dengan rumus UN sama dengan A dikali R N-1 U6 sama dengan 24 kali 2 6 min 1 sama dengan 24 kali 2 24 kali 32 sama dengan 768 orang. Iya. Sekian saya. Oke, terima kasih Mbak. Lanjutkan dan lagi supaya kalian terbiasa. Untuk pembacaan pangkat itu jangan lupa disebutkan nggih. Tadi Mbak Supre menyebutkan UN sama dengan ARN-1. Ingat kalau pangkat itu cara membacanya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Ngoten nggih Mbak Supre?
Terima kasih. Baiklah, tadi Mbak Supre sudah menyampaikan jawabannya. Untuk kasus kedua ini, adakah di antara kalian yang mau menanggapi atau punya jawaban lain? Bu Mun persilahkan, monggo. Saya, Bu. Dulu, siapa ini? Sinten nggih? Mbak Iin, yang aktif mic-nya ini Mbak Iin. Iya. Monggo Mbak Iin, semangat sekali ini kelihatannya, selalu tersenyum. Iya. Mbak Iin disampaikan. Untuk soal yang kasus 2, saya masukkan ke dalam, tapi saya buat barisannya sampai tahun 2020, yaitu 24, 48, 96, 192, 384, 768. Berarti 24 ke 48 dikali 2 dan 48 ke 96 dikali 2 dan seterusnya. Tetapi hasil akhirnya sama, Bu. Oh, mantap ya. Berarti tadi untuk jawaban Mbak Iin itu langkahnya tidak memasukkan rumus tetapi mencoba melanjutkan barisan, ngoten nggih Mbak Iin ya? Iya, Bu. Oh, ya sebenarnya langkah Mbak Iin itu sudah benar. Cuma alangkah lebih baiknya kalian terapkan rumus. Alasannya kenapa? Kalau soalnya itu pendek, nggak masalah ya. Misalnya mencari suku ke-6, suku ke-7. Dari angka 2, 4, 8, dan seterusnya kan bisa. Tapi kalau belalang kalian menemukan soal disuruh mencari suku ke-1000, kira-kira sanggup nggak untuk mencarinya pakai baris yang panjang sekali seperti itu? Sanggup nggak? Oh, lama nggih? Nggih. Lama. Iya, enggak apa-apa Mbak Iin. Nanti coba Mbak Iin mengerjakan lagi, tetapi menerapkan rumus yang Mbak Iin peroleh. Jadi lebih ringkas, ngoten ya? Iya, Bu. Iya. Terima kasih Mbak Iin. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah mencoba membahas untuk LKPD yang Bu Mun share. Ada beberapa teman kalian yang sudah presentasi. Bu Mun ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya karena selalu semangat mengikuti pelajaran meskipun dari rumah. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama apa yang telah kita pelajari. Sebelumnya, di antara kalian, adakah yang mau mencoba untuk menyimpulkan apa yang telah kita pelajari untuk pembelajaran pagi hari ini? Silahkan dicoba menyimpulkan. Bu Mun kasih kesempatan. Saya, Bu. Ya, ini Saya, siapa, Bu. nggih? Nggih, monggo. Mbak Adel. Nggih. Nggih, monggo Mbak Adelia. Coba menyimpulkan. Untuk pelajaran matematika kali ini diperoleh kesimpulan rumus mencari UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Ya. Ada lagi Mbak Adel? Sudah cukup sepertinya. Ada yang mau menambahkan, memberikan kesimpulan, monggo. Saya, Bu. Siapa yang akan memberikan kesimpulan lagi? Oke, ini siapa ini? Mbak Indah, nggih? Ya, Bu. Halo? Nggih, monggo Mbak Indah. Suaranya tadi sedikit terputus-putus. Monggo, silahkan disampaikan. Barisan geometri adalah barisan yang rasionya sama. Oke, terima kasih. Tadi kalau tidak salah dengar, Mbak Indah menyampaikan definisi barisan geometri, nggih? Iya, Bu. Ya. Oke, baiklah. Untuk lebih jelasnya pembelajaran apa yang telah kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama. Benar apa yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman kita.
Yang pertama yaitu kita peroleh kesimpulan, definisi dari barisan geometri itu merupakan barisan bilangan yang mempunyai nilai perbandingan atau rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Artinya, dikategorikan barisan geometri jika rasio atau perbandingan dua suku yang berdekatan nilainya sama. Nah, kesimpulan yang berikutnya, bentuk umum dari suatu barisan geometri dapat dituliskan sebagai, ingat ya, U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai dengan UN, di mana U1 itu sebagai suku pertama atau bisa dituliskan sebagai A, U2 suku kedua, dan seterusnya sampai UN atau suku N. Kemudian rumus untuk menentukan nilai suku ke N diperoleh dengan cara A dikali dengan R pangkat N dikurangi 1. Dengan R diperoleh dari suku ke N dikurangi dengan suku ke N min 1. Baiklah, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berefleksi sejenak. Di sini Bu Mun mau tanya dulu, untuk pembelajaran matematika ini, apa kira-kira yang telah kalian pelajari? Kemudian pelajaran apa yang paling kalian sukai pada materi pagi hari ini? Kemudian apa yang belum kalian pahami dari materi pagi hari ini? Monggo Bu Mun persilahkan kalau ada yang mau menyampaikan. Saya, Bu. Oke, bentar, mencek dulu. Mbak, siapa? Oh, Mbak Silviana sudah angkat tangan nih. Oke, semangat sekali. Monggo Mbak Silvi. Hari ini saya belajar tentang barisan geometri. Bisa ditampilkan mukanya, Mbak? Videonya diaktifkan bisa? Diaktifkan dulu biar teman-teman yang lain bisa melihat. Oke, semangat ini Mbak Silvi. Monggo Mbak, refleksi. Belajar tentang barisan geometri. Hal menarik pada pembelajaran ini, saya lebih mudah memahami materi, Bu. Oke, terima kasih. Ternyata dengan mempelajari ini Mbak Silvi lebih mudah untuk memahami materi karena tadi ada pakai media pembelajaran ya Mbak ya. Oke, untuk yang lain ada yang mau menyampaikan lagi sebagai refleksi kita pada pembelajaran pagi hari ini? Monggo, Bu Mun persilahkan. Oke, tadi sepertinya masalah koneksinya sedikit terhambat. Bu Mun persilahkan untuk yang lain dulu yang mau menyampaikan refleksi dari pembelajaran pagi hari ini. Monggo, siapa yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Oke, siapa ini? Sebentar. Mbak Wiwi Wulandari. Sudah on ini mic-nya. Monggo Mbak Wiwi. Saya kesulitan dalam menerapkan soal cerita. Menerapkan soal cerita untuk mencari penyelesaian ya, Mbak? Iya, Bu. Ya, tidak apa-apa. Nanti coba dipelajari lagi, dipahami lagi. Kemudian kalau masih kesulitan nanti bisa WA Bu Mun ya. Iya, Bu. Mbak, buka-buka lagi modul yang Bu Mun berikan, kemudian coba cari referensi lain, coba berlatih dengan soal yang ada di modul tersebut ya. Iya. Kita sudah di penghujung pembelajaran pagi hari ini. Sebelum Bu Mun akhiri, nanti silahkan anak-anakku semuanya, kalian buka kelas tim lagi. Sebentar, akhiri dulu presentasinya. Ya, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti silahkan kalian buka assignment pada kelas tim kita. Di situ Bu Mun sudah mengirimkan file untuk
evaluasi sebagai penguatan kalian. Silahkan dikerjakan secara mandiri dengan sungguh-sungguh. Bisa gunakan referensi yang ada di modul, kemudian bisa pakai referensi lain. Silahkan dikumpulkan sesuai dengan batas waktu yang Bumun tentukan. Di situ sudah ada, nggih. Paham nggih? Nggih, Bu. Oke. Sebelum kita mengakhiri, pesan Bumun selalu jaga kesehatan kalian. Jangan lupa untuk terapkan pola hidup sehat. Diingat, yang pertama pola hidup sehat yang tidak boleh lupa. Patuhi protokol kesehatan. Yang utama yaitu selalu gunakan apa? Masker. Selalu gunakan masker saat bepergian. Protokol kesehatan yang penting kedua yaitu jangan lupa selalu jaga. Cuci tangan dulu. Oke, cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Pokoknya jaga kebersihan. Yang ketiga yaitu selalu jaga jaraknya berapa meter? 1 meter. Ya, terima kasih. 1 meter. Jangan lupa istirahat cukup dan makan makanan yang bergizi. Salam sehat dari Bumun. Bumun ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dan semangat kalian untuk terus mengikuti pembelajaran meskipun dari rumah. Bumun akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.